Akbar, Allahu Akbar. Situasi pasca erupsi Gunung Semeru meliputi beberapa aspek penting seperti kondisi pengungsi, aktivitas gunung berapi, dan dampak terhadap transportasi serta aktivitas masyarakat. Jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru mengalami penurunan yang signifikan. Di Kecamatan Candipuro, semua titik pengungsian sudah nihil pengungsi per pagi ini. Pemerintah daerah terus memantau situasi untuk memastikan warga dapat kembali dengan aman. Gunung Semeru masih berstatus awas dengan aktivitas vulkanik yang fluktuatif. Erupsi pada Rabu 19 November 2025 menyebabkan kolom abu setinggi kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan level aktivitas Gunung Semeru menjadi level 4, awas. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di sisi tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 km dari puncak gunung. Pasca erupsi, seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasi Daop 9 Jember dipastikan aman dan berjalan normal. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru sebagai langkah mitigasi resiko. Aktivitas penambangan pasir dihentikan dan warga di perumahan yang dibangun pemerintah akibat erupsi tahun lalu juga mengalami kepanikan. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2025 terkait tanggap darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru. Erupsi menyebabkan kerusakan parah pada hutan dan lahan pertanian di sekitar gunung. Abu vulkanik yang tebal menutupi vegetasi, menghambat fotosintesis, dan merusak tanaman. Aliran lahar juga merusak dan menghancurkan area hutan serta lahan pertanian yang dilaluinya. Erupsi melepaskan sejumlah besar abu vulkanik dan gas berbahaya seperti sulfur dioksida atau SO2 ke atmosfer. Ini menyebabkan pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan, serta mempengaruhi kualitas udara secara regional. Abu vulkanik dan material erupsi lainnya dapat mencemari sumber air seperti sungai dan danau. Pencemaran ini dapat mempengaruhi kualitas air, membahayakan kehidupan akuatik, dan mengganggu pasokan air bersih untuk masyarakat. Erupsi merusak ekosistem alami di sekitar gunung, aliran lahar dan abu vulkanik menghancurkan habitat alami, mengganggu rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Erupsi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada bentuk lahan. Aliran lahar dan material vulkanik lainnya dapat mengisi lembah, mengubah aliran sungai, dan menciptakan bentang alam baru. Abu vulkanik yang jatuh ke tanah dapat mengubah sifat fisik dan kimia tanah. Awalnya, abu vulkanik dapat meningkatkan kesuburan tanah karena kandungan mineralnya. Namun, lapisan abu yang terlalu tebal dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan masalah drainase. Material vulkanik yang terakumulasi di lereng gunung dapat menjadi ancaman lahar dingin saat bercampur dengan air hujan. Lahar dingin dapat menghancurkan infrastruktur, merusak lahan pertanian, dan mengancam pemukiman di sepanjang aliran sungai. Erupsi Gunung Semeru ternyata lebih luas dari perkiraan awal. Berdasarkan pantauan video udara, awan panas guguran mencapai 13 km mengarah ke kawasan Besuki Kobokan di sisi selatan gunung. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menyatakan bahwa erupsi kali ini lebih besar dibandingkan erupsi 2020, 2021, dan 2023. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah memastikan bahwa 129 pendaki di Ranukumbolo telah bergerak menuju Ranupani pada Kamis 20 November 2025. Total 187 orang termasuk petugas TNBTS, porter, dan pendamping pendakian dilaporkan aman. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahyanugraha memastikan melalui video bahwa para pendaki tidak terdampak erupsi karena material erupsi bergerak ke arah selatan hingga tenggara, sementara Ranukumbolo berada di sisi utara. Balai Besar TNBTS mengimbau masyarakat untuk mematuhi zona berbahaya yang ditetapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama menambahkan bahwa tim dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarmas telah bersedia di Ranupani untuk menunggu kedatangan rombongan pendaki. Evakuasi terkendali dan dikoordinasi oleh petugas TNBTS bersama tim penyelamat. Dari Raja Wali Pos melaporkan.